Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Rasulullah Abu Talhah Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu. Tidak banyak sahabat yang memeluk Islam di tangan wanita, dan mereka dapat dihitung dengan jari. Hal ini disebabkan karena dalam komunitas Arab wanita dipandang hina dan rendah. Islam datang untuk mengangkat derajat wanita dan memberikan tempat di mata masyarakat. Gumaisah yang nama aslinya Ummu Sulaim binti Mulhan menikah dengan Malik bin Nadar, ayah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Malik meninggal. Abu Talhah Zaid bin Sahal An-Nazar dari Bani Nazar, seorang pemanah yang terkenal dan kaya raya, datang kepada Ummu Sulaim untuk meminangnya dan tidak pernah terpikir kalau dirinya bakal ditolak. Tetapi jawaban Ummu Sulaim sungguh di luar dugaan. Dia berkata, "Aku suka padamu, orang seperti kamu tidak mungkin aku tolak. Namun engkau adalah seorang kafir dan aku seorang muslimah. Jika engkau memeluk Islam, maka itulah maharku. Aku tidak menginginkan yang lain." Ummu Sulaim melanjutkan, "Wahai Abu Talhah, apakah engkau tidak memahami bahwa Tuhan yang kau sembah itu terbuat dari kayu yang tumbuh dari tanah dan dibuat untukmu oleh seorang tukang kayu dari Habasyah?" Abu Talhah menjawab, "Betul." Ummu Sulaim berkata lagi, "Apakah engkau tidak malu menyembah kayu yang diukir oleh seorang tukang kayu dari Habasyah? Jika engkau memeluk Islam, maka aku tidak akan menginginkan apa-apa darimu selain keislamanmu." Setelah itu Abu Talhah pulang dan memikirkan hal tersebut. Ia memandangi patung-patung miliknya dan memikirkannya satu persatu. Bagaimana kayu dipotong dari pohon yang tumbuh di pekarangannya, dan bagaimana ia menyerahkannya kepada budak dari Habasyah yang dapat membuat kayu itu menjadi Tuhan. Abu Talhah segala kembali menemui Ummu Sulaim dan minta tolong kepadanya agar ditunjukkan bagaimana caranya memeluk agama Islam. Abu Talhah tidak lama kemudian ia mengucapkan dua kalimat syahadat, tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Para sahabat berkata, "Demi Allah, kami tidak mengetahui ada mahar yang lebih baik daripada mahar Ummu Sulaim. Maharnya adalah Islam." Dengan penuh rasa iman, Abu Talhah beranjak pergi untuk membaiat Rasulullah SAW. Pada baiat Aqabah kedua, ia memeluk Islam dan membaiat Rasulullah. Ia termasuk salah seorang dari 12 naqib atau wakil yang ditunjuk Rasul untuk kaumnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ia senantiasa menemani Rasulullah dan salah satu dari pengikutnya yang setia dan mencintai beliau. Kehidupan Abu Talhah dipenuhi dengan beraneka ragam aksi amal. Kita melihat di satu sisi ia adalah seorang mujahid, dan di sisi lain ia sering berinfak di jalan Allah. Di suatu hari dia tersenyum dan tertawa, di hari lain dia berpuasa dan beribadah. Begitulah kondisinya. Abu Talhah adalah orang Ansor yang kaya raya. Hartanya yang paling ia senangi adalah Bairha, sebuah kebun yang dipenuhi dengan pohon kurma, beraneka macam buah-buahan dan sumber air tawar yang terpancar. Kebun tersebut menghadap ke masjid Rasulullah SAW. Pernah masuk ke dalamnya dan meminum airnya yang segar. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Surat Al-Imran ayat 92. Abu Talhah lalu bangkit mendekati Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan hartaku yang paling aku cintai adalah Bairha. Maka aku telah menginfakkannya untuk Allah, dan aku hanya mengharap kebaikan dan pahalanya di sisinya. Oleh karena itu, bagi-bagikanlah sesuka hatimu, wahai Rasulullah." Rasulullah memandangi Abu Talhah dengan penuh rasa gembira dan senang. Beliau berkata,
Wah, 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 ini adalah harta yang membawa untung. Ini adalah harta yang membawa untung. Pergi dan bagikanlah kepada para kerabatmu. Abu Thalhah pulang lalu membagi-bagikan bairha kepada anak-anak pamannya. Demikianlah Abu Thalhah radhiyallahu anhu meraih kebaikan yang sempurna ketika menginfakkan apa yang ia cintai. Rasulullah sangat mencintai Abu Thalhah. Ketika Rasulullah mencukur kepalanya pada saat menunaikan haji wada, beliau memulai dari sebelah kanan lalu membagi-bagikan rambut beliau kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Di antara mereka ada yang mendapatkan selai rambut dan ada yang mendapatkan 2 helai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Abu Thalhah?" Ketika bertemu, beliau memberikan banyak potongan rambut kepadanya untuk dijadikan sebagai berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasuki rumah orang-orang Ansor selain rumah milik Abu Thalhah bin Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim. Jika beliau berkunjung ke rumahnya, Ummu Sulaim selalu menyediakan tempat tidur untuk istirahat beliau. Jika beliau berkeringat, Ummu Sulaim akan menyeka keringat beliau untuk dijadikan wangi-wangian atau mis. Pada suatu ketika, salah seorang dari anak Abu Thalhah menderita sakit, padahal Abu Thalhah sedang bepergian jauh. Sang anak meninggal saat ia masih di perjalanan. Ummu Sulaim mengubur anaknya tanpa kehadiran sang suami. Ketika Abu Thalhah pulang dari bepergian, ia bertanya, "Bagaimana keadaan anakku?" Ummu Sulaim menjawab, "Keadaannya lebih baik dari sebelumnya." Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam. Selesai makan malam bersama, Ummu Sulaim berkata, "Anak kita telah meninggal dan kami telah menguburkannya." Keesokan harinya Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan perilaku Ummu Sulaim. Rasulullah bertanya, "Apakah tadi malam kalian berhubungan badan?" Ia menjawab, "Iya." Rasulullah berkata, "Semoga Allah memberkati kalian berdua." Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Abu Thalhah menggendong dan membawanya kepada Rasulullah dengan disertai beberapa biji kurma. Rasulullah mengambil kurma tersebut, mengulumnya, kemudian mentahnik. Kurma dijilat-jilatkan di mulut bayi setelah kurmanya dikulum terlebih dahulu. Anak bayi yang baru lahir itu, setelah itu beliau memberinya nama dengan Abdullah. Setelah itu Ummu Sulaim dikaruniai 7 orang anak dan semuanya hafal Al-Quran berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalhah radhiyallahu anhu adalah seorang prajurit pemberani dan kesatria pilihan. Pada perang Uhud, ketika orang-orang musyrik telah mengepung Rasulullah dan ingin membunuh beliau, Abu Thalhah tiba-tiba datang mendampingi Rasulullah. Beliau berada di belakang Abu Thalhah dan sesekali mengangkat pandangan untuk mengetahui apa yang terjadi di depan. Abu Thalhah berteriak, "Wahai Rasulullah, leherku demi lehermu." Abu Thalhah adalah seorang jago memanah. Pada perang Uhud ia sempat mematahkan 2 atau 3 buah busur panah. Sewaktu ada seorang pria lewat di sampingnya dengan membawa tempat anak panah, Rasulullah berkata, "Berikan tempat anak panah ini kepada Abu Thalhah." Abu Thalhah mulai melepaskan anak panah satu persatu dan Rasulullah memperhatikan sasaran yang ditujunya. Sambil memanah, Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, demi bapa dan ibuku, jangan menoleh agar engkau tidak terkena panah. Leherku demi lehermu." Dengan satu perisai, mereka berdua berlindung dari panah orang-orang musyrik, walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga. Rasulullah keluar dari medan perang dengan selamat dan pulang dengan membawa ghanimah, harta rampasan perang bersama Abu Thalhah. Pada perang Hunain, Rasulullah SAW berkata, "Barang siapa yang membunuh 1 orang kafir, maka baginya barang rampasannya." Pada waktu itu Abu Thalhah berhasil membunuh 20 orang kafir dan mengambil semua barang rampasannya. Sungguh ia benar-benar patriotis dan pemberani. Rasulullah pernah berkata, suara Abu Thalhah di tengah-tengah pasukan melebihi kekuatan satu pasukan. Setelah Rasulullah SAW wafat, puasa dan jihad menjadi pekerjaan utamanya. Ia berpuasa setahun penuh. Bahkan ada yang berkata bahwa ia tidak pernah meninggalkan puasa.
kecuali bila ia sakit atau dalam perjalanan hingga meninggal dunia. Abu Thalhah hidup selama 40 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, dia membangun Arbana Laut pertama bagi umat Islam. Dia ingin menyerang salah satu pulau di antara pulau-pulau milik kerajaan Romawi. Abu Thalhah bergabung dalam pasukan angkatan laut ini. Namun Abu Thalhah mengembuskan napas di tengah perjalanan di atas perahu dan tidak ditemukan pulau yang dekat untuk mengebumikan jasadnya. 7 hari lamanya bersemayam, namun jasadnya tidak berubah sedikit pun. Akhirnya ditemukan tempat untuk menguburkannya. Walaupun kita tidak mengetahui persis di mana makam Abu Thalhah, namun kita telah mengetahui persis kedudukan dan nilai dirinya. Maka betapa beruntungnya al-ghuraba, orang-orang asing, karena mempertahankan kebenaran dan mati dalam keadaan syahid. Demikian kisah singkat sahabat Rasulullah Abu Thalhah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.